teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di episode pertamanya dari Telusur, kita sedang berada di salah satu ikonnya Klaten. Dan pertama-tama kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita menuju ke lokasi atau tempat yang akan kita tuju nih. Oke, dari saya sendiri, nama saya Alvin. Nama saya Gavin. Saya Noval. Nah, kita bertiga nanti akan menuju ke salah satu tempat yang nggak jauh dari Masjid Al-Aqsa Klaten, salah satu ikon yang ada di kota Klaten. Tapi sebelum jauh ke arah sana, kita akan membahas terlebih dahulu sejarah menurut kami bertiga nih. Sejarah itu seperti apa sih? Nah, kalau menurut saya pribadi, sejarah itu kayak apa ya, kita nggak bisa hidup tanpa sejarah gitu. Kita nggak bisa ada di zaman sekarang jika nggak ada sejarah gitu. Kalau menurut Mas Noval sama Mas Gavin sendiri kayak gimana nih? Ya, kalau menurut saya sejarah itu sebagai pembelajaran kita dari peristiwa pada masa lampau, kemudian akan dijadikan sebagai pembelajaran di masa yang akan datang, seperti itu. Oke, mantap nih. Kalau Mas Noval? Kalau aku ada tiga ya. Ada tiga? Pengertian dari sejarah itu ada tiga. Pertama, sejarah sebagai kisah, yaitu peristiwa-peristiwa masa lalu yang direkonstruksi oleh orang-orang yang menurut pengalaman mereka. Jadi kisah itu bisa jadi turun-temurun, dari mulut ke mulut. Terus kemudian sejarah sebagai peristiwa, yaitu fakta kejadian yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian direkonstruksikan menurut apa yang ada pada saat itu. Dan ketiga, sejarah sebagai ilmu, yaitu sejarah memiliki seperangkat teori dan metodologi yang disusun guna menganalisis peristiwa masa lalu dan merekonstruksinya kembali untuk pembelajaran di masa sekarang dan masa yang akan datang. Oke, ya kalau menurut teman-teman sendiri yang mempunyai definisi tentang sejarah, ya itu bisa nanti ditulis di kolom komentar. Sejarah menurut kalian itu akan seperti apa. Nah, tadi kan kita udah janji ini, nggak jauh dari Masjid Al-Aqsa Klaten ini ada salah satu situs yang mungkin nggak banyak orang tahu, atau mungkin masyarakat ini jarang mengetahui tentang situs ini. Oke, mungkin langsung aja ya Mas Nova sama Mas Gavin, kita langsung ke salah satu situs yang nggak jauh dari Masjid Al-Aqsa Klaten. Ayo, langsung aja. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di lokasi yang nggak jauh dari Masjid Al-Aqsa Klaten, lebih tepatnya di daerah Jonggrangan juga. Dan di sini ada salah satu situs yang mungkin kondisinya kurang terawat juga. Mungkin nanti akan dijelaskan sama Mas Gavin atau Mas Noval nanti ya. Nah, di sini nih sebenarnya ada apa sih Mas di daerah sini nih? Mungkin Mas Noval atau Mas Gavin terlebih dahulu mungkin. Ya, mungkin dari saya ya. Dari saya ini di sini di daerah Jonggrangan ini terdapat suatu yang diduga ini bangunan peninggalan pada zaman dahulu seperti itu, yang terbuat dari susunannya itu batu bata merah. Bisa dilihat juga ya, ini batu batanya ukurannya sangat besar-besar ya, seperti itu. Mas Noval? Oh ya, ini menurut penuturan warga lokal ini diduga adalah suatu tempat dulunya semacam sebuah istana ya, dari suatu pemerintahan gitu. Nah, ini tuh menjadi unik karena di sini tuh terdapat dua susunan, dua bahan yang berbeda. Dua bahan yang berbeda gitu ya. Ini pertama ada batu merah dan ada batu andesit. Batu merah dan batu andesit. Batu andesit itu yang buat nanti ada namanya arca sama yoni. Oke. Sebenarnya kan kayak di daerah Klaten atau di daerah Jawa Tengah itu sangat sulit untuk menemukan yang namanya candi dengan struktur bata gitu ya Mas ya. Dan salah satunya ada di Klaten. Cuman ini belum tentu adalah candi gitu kan. Ada juga yang baru menyimpulkannya adalah struktur bangunan. Nah, kalau di Klaten ini kan ada salah satu situs yang seharusnya ini dapat mungkin
banyak orang bisa datang ke sini lah dengan mempelajarinya gitu. Nah, teman-teman kalau pengen tahu tentang lebih jauh tentang candi ini, mungkin kita akan mendekat ke arah bata yang ada di belakang kita. Nanti kita akan melihat bareng-bareng seberapa besar atau seberapa mewahnya bangunan pada zaman dahulu yang digunakan oleh masyarakat pada zamannya. Mungkin kita bisa langsung mendekat. Nah, ini salah satu, mungkin Mas Gavin sama Mas Noval bisa juga ikut melihat ya. Ini salah satu bentuk bata yang mungkin sangat jarang ditemui pada zaman sekarang dengan struktur yang mungkin berapa senti ini ya, sangat besar gitu loh, dengan ukurannya yang besar. Nanti bisa teman-teman kalau penasaran bisa datang juga ke sini gitu. Nah, sebelumnya aku juga mau nanya nih Mas, situsnya ini sendiri kan kayak apa ya, seharusnya ini salah satu situs yang mewah dan nggak jauh dari kota Klaten juga kan. Ada nggak sih syarat untuk mendirikan sebuah bangunan pada masa lalu itu kayak gimana? Mungkin Mas Gavin bisa jelasin. Ya, salah satu syarat itu dalam kitab yang saya ketahui itu adalah kitab Manasara Silpa Sastra itu, terkait dengan bangunan candi itu bisa dilihat dari sisi geografisnya seperti kondisi tanah, terus teksturnya, terus dari kedekatan dengan sumber air, dan mungkin juga dengan kondisi daerah sekitarnya. Mungkin dulu merupakan tempat pemujaan dan sebagainya, sehingga masyarakat di sekitar atau rajanya itu menyuruh untuk membangun sebuah bangunan seperti itu yang digunakan untuk peribadatan seperti itu. Yang seperti di sini ini apakah nanti berbentuk candi atau bangunan-bangunan lain belum tahu pasti, karena memang kondisinya ditemukan juga sudah begini ya, hancur lah seperti ini ya. Mungkin kalau ada kajian lebih lanjut bisa diketahui lah bentuknya seperti apa nanti. Misalnya ada kajian lebih lanjut dari pihak-pihak terkait seperti itu. Oke, jadi kan kita melihat nih teman-teman, ada yang di sekitar kita ini adalah reruntuhan candi, reruntuhan bangunan yang diduga adalah sebuah situs kayak gitu. Dan aku juga mau nanya nih Mas, salah satu ataupun kan kalau aku yang tahu nih di zaman Majapahit itu ada tuh bentuk bata tapi ada ulir atau sebuah ciri khasnya tersendiri. Nah, kalau di daerah Jawa Tengah sendiri ini ada nggak sih yang sama kayak gitu di daerah Jawa Tengah, yang memiliki ulir atau yang kayak gimana mungkin? Ya, saya coba menjawab ya. Ya. Yang saya ketahui di sini dulu terdapat 6 buah ya batu bata yang ada ulirnya atau ada apa namanya, Ukiran lah ya. Ukirannya seperti itu. Nah, ukirannya itu berbentuk floris atau bunga-bungaan atau gimana gitu ya, tumbuhan seperti itu ya. Dan ternyata menurut warga sekitar ini, ternyata batu-batu tersebut, batu bata merah tersebut hilang dari tempatnya seperti itu. Ya, itu sangat miris sekali Mas. Apa bisa-bisanya batuan penting tersebut peninggalan sejarah dijarah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, mungkin cukup atau ada yang mau dijelasin lagi nih tentang bangunan yang berada di depan? Nanti juga ada bagian yang belakang yang tentunya akan kita telusuri bersama, yang bagian arca dan juga bagian yoni dari situs Mbah Gempur ini sendiri. Mungkin ada yang mau tambahan ya? Ya. Kalau teman-teman lihat ini sepertinya sebuah apa namanya, batu bata yang berserakan atau mungkin batu buangan gitu ya. Tapi bedanya ini teman-teman, bahwa di sini tuh batunya bukan seperti batu bata yang digunakan untuk membangun rumah. Soalnya dari cirinya pun sudah berbeda. Misalnya kita lihat, mungkin bisa mendekat ya teman-teman. Lebarnya ini sangat Berbeda ya. berbeda dengan batuan yang pada umumnya dibangun buat rumah-rumah
warga dan sangat tebal gitu ya. Nah itu sendiri menjadi ciri khas. Jadi batu-batu yang berserakan ini bisa dibilang itu bukan batuan yang dibuat di tahun-tahun yang lebih ke belakang atau modern. Jadi ini diduga ini lebih dari mungkin beberapa abad atau beberapa dasawasta yang lalu. Mungkin itu. Oke, itu aja teman-teman yang dari penelusuran kita yang ada di depan. Setelah ini kita akan menelusuri yang bagian belakang, yang tentunya masih akan kita bahas juga tentang Arca dan juga Yoni yang ada di sana. Oke, langsung aja mungkin kita langsung ke belakang ya Mas.